Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mubadalah yang bahagia dan membahagiakan, terima kasih telah menyaksikan program Curahan Hati Suami dan Istri. Kali ini kami akan membahas amalan-amalan di bulan Sya'ban. Keluarga adalah pintu utama menuju peradaban dunia. Banyak hal yang harus diupayakan, diikhtiarkan untuk mewujudkan keluarga yang diimpikan. Nah, adakah amalan di bulan Sya'ban, Mbak, untuk mewujudkan keluarga yang diimpikan? Ya, sahabat Mubadalah yang bahagia dan membahagiakan, amalan-amalan di bulan Sya'ban itu banyak sekali. Di sini saya akan membacakan beberapa amalan dari kitab Madza fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani. Tapi sebelum saya sampaikan terkait amalan, saya akan menyampaikan terkait apa itu Sya'ban, kenapa dinamai Sya'ban. Ya. Sumiya Sya'ban li'annahu yatasya'adu minhu khairun katsirun. Yang pertama, dinamakan Sya'ban itu karena bercabang di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Jadi bulan Sya'ban itu bulan kebaikan. Kemudian makna yang kedua, Sya'ban, yaitu terpancarnya kemuliaan. Kemuliaan di bulan Sya'ban itu juga sangat banyak sekali. Kemudian yang ketiga, dimaknai dengan syi'bun minas syi'bi, yaitu di kasroh sinnya itu maknanya yaitu toriku bil jabal torikul khair, jalan menuju gunung, maknanya itu jalan kebaikan. Yang terakhir yaitu sya'bun minas sya'bi bi fathiyah, di fathah sya'bun wa wal jabar, yaitu menambal. Nah, itu makna-makna dari Sya'ban. Nah, kemudian apa saja amalannya? Nah, kita tahu bahwa Sya'ban ini di dalamnya yang pertama yaitu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu pada hari Yaum Selasa ini Sya'ban, pada nisfu Sya'ban. Kemudian yang kedua, diangkatnya amal-amal sebagaimana hadis dari Usamah bin Zaid. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Usamah, "Wahai Rasul, kenapa aku tidak pernah melihat Anda berpuasa sunnah dalam satu bulan tertentu yang lebih banyak dari bulan lain dibanding dengan bulan Sya'ban?" Rasul menjawab, "Dzalika syahrun yaghfilun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Dan Nabi menjawab bahwa jadi bulan Sya'ban itu bulan di mana banyak orang yang lalai. Bulan tersebut jatuh antara Rajab dan Ramadan. Di bulan Sya'ban ya Mas, pemirsa semuanya, itu bulan diangkat segala amal kepada Rabbil Alamin, pada Tuhan. Fa uhibbu ayyurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan saya senang jika amalku itu diangkat sedangkan saya dalam keadaan puasa. Berarti di sini disunahkan berpuasa. Selain itu, di dalam kitab, ini saya baca kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Atsani Asyar Shaumu Sya'ban lihubbi sallallahu alaihi wasallam siyamahu faman shamahu nala syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Macam puasa sunnah yang ke-12 menurut Syekh Nawawi yaitu puasa Sya'ban. Sebab Nabi Muhammad SAW itu suka berpuasa pada bulan Sya'ban. Ya, siapa saja yang berpuasa pada bulan Sya'ban
ia akan memperoleh syafaat di hari amalannya yang pertama puasa. Kemudian yang kedua yaitu Sya'ban syahrus sholah ala nabi. Jadi Sya'ban itu bulan sholawat. Wa min mazaya syahri Sya'ban, di antara keistimewaan bulan Sya'ban, annahu syahru alladzi nuzilat fihi ayatus sholah wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya qauluhu ta'ala, bahwa bulan Sya'ban itu bulan di mana diturunkan ayat sholawat sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Wa qad dzakara Ibnu Abi Shaykh al-Yamani annahu qila inna syahra Sya'ban syahrus sholah 'ala nabi, bahwa menurut Ibnu Abi Shaykh al-Yamani bahwa tadi Sya'ban adalah bulan sholawat. Selain itu, menurut Imam Syihabuddin Al-Qasqalani bahwa dalam kitab Al-Mawahib qaulan li ba'dil ulama, menukil kaul para ulama itu yang di anna syahrul Sya'ban syahrul sholah alaihi, bahwa Sya'ban ini adalah bulan sholat kepadanya. Li anna ayatas sholat, maksud sholat ini sholawat ya, yakni yaitu innallaha wa malaikatahu tadi sampai akhir. Begitu juga menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala an Abi Dzar Al-Harawi anal amro bisolah ala nabi, yakni bikaul, bahwa diperintahkan untuk membaca sholawat kepada nabi. Tadi yang pertama puasa, yang kedua banyak membaca sholawat, yang ketiga Sya'ban syahrul Quran. Jadi Sya'ban itu bulan Quran. Berarti di sini suruh baca banyak Al-Quran. Ja'a fi ba'dil athar tasmiyat Sya'ban bi syahril Quran, wa ma'lumun anna qira'at Al-Quran, bahwa membaca Al-Quran matlubatun fi kulli zaman, itu diperintahkan, diharuskan pada seluruh waktu atau setiap waktu. Walakinnaha tata'akkadu fil azminah al-mubarakah al-musyarrafah, akan tapi dikuatkan membaca Al-Quran itu pada masa-masa, pada tempat-tempat yang dimuliakan, seperti waktu bulan Ramadan, ya kan, Sya'ban ini, kemudian di tempat Mekah Mukarramah, di tempat Raudhah al-Musyarrafah, wal mawasim al-fadlah, dan pada musim-musim yang dimuliakan. Menurut ini Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali yana rawaina bi isnadin dhaif an Anas radhiyallahu anhu qala kana al-muslim idza dakhala Sya'ban ingkabu ala masahif aqra'uha. Jadi ketika datang bulan Sya'ban, orang-orang Islam itu selalu membaca Al-Quran atau bergegas gitu ya, bergegas untuk membaca Al-Quran. Kemudian wa akhraju zakata amwalihim, mengeluarkan zakat, takwiyatan, untuk menolong, membantu, menguatkan keadaan orang yang lemah, fakir, miskin. Ya, begitu. Ya. Kemudian waqala As-Salamah bin Kuhail kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qura. Jadi menurut Salamah bin Kuhail, Sya'ban itu adalah bulan untuk para qari, para pembaca Al-Quran. Yang terakhir Amr bin Qais juga menyatakan idza dakhala Sya'ban akhlaqa kanutahu wa tafarragha li qira'atil Quran. Jadi menurut Amr bin Qais itu ketika datang bulan Sya'ban, beliau itu menutup
ya maksudnya tidak sering membuka tokonya, kemudian ya, digunakan untuk membaca Al-Quran. Yang terakhir, Hasan bin Sahel qala Sya'ban itu berkata, ya Rabb, ja'altani baina syahraini azimain. Ya Allah, engkau telah menjadikanku apa? Menjadikanku berada di antara 2 bulan yang mulia. Apa tadi? Rajab dan Ramadan. Famalin, sedangkan saya itu apa? Itu. Gunanya saya apa ini? Qala ja'altu fika qira'atal Qur'an. Saya menjadikanmu untuk membaca Al-Qur'an di dalamnya. Itu yang nomor berapa, Mas? 3 ya, sekarang 4. Itu banyak zikir la ilaha illallah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ausini faqala idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tambuha. Jika kamu itu wahai Abu Dzar kok melakukan kejelekan, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Jadi nih habis melakukan kejelekan, ikutilah kejelekan itu atau iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasul, apa itu aminal hasanati la ilaha illallah? Apakah la ilaha illallah itu termasuk kebaikan? Rasulullah menjawab, iya afdalul hasanat. Baca la ilaha illallah itu sebaik-baiknya, seutama-utamanya kebaikan. Kemudian yang terakhir ya, ini membaca istighfar. Rasulullah SAW man laziman istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraj. Jadi siapa saja yang mengistiqomahkan membaca istighfar, maka di sini Allah akan menjadikan setiap kegundahan, kegelisahan, kegalauan gitu menjadi apa? Farajan. Menjadi apa? Keindahan, menjadi kemudahan, menjadi ketenangan. Wa min kulli dhaik, dan dari setiap kerupekan, kesulitan, kesempitan, makhraja, Allah akan menjadikannya jalan keluar. Wa rizquhu min haitsu la yahtasib, dan rezekinya itu akan memperoleh apa? Tidak disangka-sangka. Kemudian yang terakhir ya, Mas. Jadi para ulama itu juga dalam kitab Madhabi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki al-Maki al-Hasani, bahwa sekali lagi malam nisfu Sya'ban, karena itu di dalam apa? Bulan Sya'ban. Jadi ada malam nisfu Sya'ban, itu malam mubarakah, Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Kedua, malam kismah, Lailatul Kismah, malam dum-duman, pembagian rezeki. Kemudian Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa. Lailatul Ijabah, malam dijabahi doa. Malam Idul Malaikah, itu yang jarang ditemui, malam hari raya malaikat. Lailatul Syafa'ah, malam pemberian syafaat. Lailatul Bara'ah, malam kebersihan, kesucian dari kesalahan, dari dosa-dosa. Lailatul Soki, malam pencatatan amal. Lailatul Ghufran, malam pengampunan. Lailatul Qadar, malam penentuan. Lailatul Rajhan, malam unggul. Yang terakhir Lailatul Jaizah, malam bonus atau diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para kita semuanya, para pemirsa ya, Mas, kita harus menghidupkan, memuliakan, dan bahkan mengamalkan amalan-amalan di bulan Sya'ban. Nah, Mas, ini Mas, terus persiapan apa atau strategi yang seperti apa
khususnya bagi keluarga muslim untuk ya menghidupkan malam-malam itu man. Seperti apa man? Banyak cara yang bisa dilakukan keluarga muslim untuk menguatkan spiritual di dalam keluarga. Selain tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Said tentang amalan-amalan, ada puasa, ada membaca sholawat, istighfar, membaca istighfar dan lain sebagainya, di dalam keluarga juga harus membudayakan pertama muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf. Ya. Apa itu man? Apa? Muasyarah bil ma'ruf. Yang kedua musyawarah. Yang ketiga antarodin. Antarodin. Ya, antarodin sukarela ya. Yang pertama tadi muasyarah bil ma'ruf. Interaksi. Muasyarah bil ma'ruf itu bisa diartikan dengan Ya interaksi dengan kebaikan. iya, interaksi dengan kebaikan atau melakukan kebaikan di dalam keluarga antara pasangan suami maupun istri harus melakukan muasyarah bil ma'ruf di dalam segala lini, di dalam segala permasalahan, di dalam segala hidup di dalam keluarga, karena di dalam keluarga tentunya tidak mulus-mulus saja. Jadi ya muasyarah bil ma'ruf artinya persiapan untuk menghidupkan amalan-amalan Di bulan Syaban itu harus ada kesalingan dari pasangan, suami, istri, anak. Jadi sing ngamalke kuwi ya ora anak itu, yang ngamalkan itu tidak hanya suami atau istri saja, tapi kebersamaan. betul. Yang kedua musyawarah. Nah, di dalam mewujudkan tadi atau di dalam mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan di dalam bulan Sya'ban, maka keluarga atau pasangan yaitu suami, istri dan anak yang sudah punya anak itu bisa dimusyawarahkan. Nanti menu buka puasanya apa, nanti menu sahurnya apa, kemudian bisa juga berbagi tugas di dalam keluarga. Tentunya ketika sudah berkeluarga tidak bekerja sendiri dan banyak tanggung jawab yang harus dilakukan, maka ini bisa berbagi tugas. Nanti anaknya yang melakukan bersih-bersih rumah misalkan seperti itu, kemudian seorang istri menyiapkan berbuka puasa dan seorang suami bisa membantu untuk hal yang lain. Misalnya apa Pak? Suami Ya cuci piring, nah baju. itu betul, itu juga bagian dari tugas Cuci bersama. baju. Nah, bukan tugas istri saja atau tugas anak, tapi aktivitas yang ada di dalam rumah itu adalah tanggung jawab keluarga dan bisa dimusyawarahkan agar semuanya itu berjalan seiring dan sejalan. Sebenarnya tidak hanya menyiapkan menu Buka puasa. buka atau sahur, tapi kalau melihat amalan tadi juga mempersiapkan waktu. Ini menjadwal waktu ya mas, jadwal kapan baca Quran. Oh iya betul. Terus ada target berapa, satu Sya'ban ini berapa ayat, berapa juz yang harus dibaca. Kemudian sholawat juga itu harus ada waktu-waktu. Di situ harus dijadwal. Iya, sudah disepakati Ya. bersama antara pasangan dan anak. Misalkan seorang suami mau mengamalkan sholawat itu atau istighfar itu di jam berapa, Iya. sedangkan istri di jam berapa dan anak di jam berapa, itu boleh diagendakan seperti itu. Jadi tidak hanya yang mengamalkan salah satu pihak saja, tapi semuanya bisa. Mungkin waktunya berbeda karena ya kesibukan masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah antarodin, kerelaan. Nah, di sini karena kita sudah memusyawarahkan antara waktu yang sudah ditentukan bersama, yang sudah disepakati bersama, maka harus rela ketika tidak dilakukan secara berjamaah. Bersama-sama. Iya, secara bersama-sama amalan-amalan tadi. Misalkan kalau puasa tentunya dilakukan secara bersama-sama ya Pak, karena waktunya sama. Iya. Tapi untuk membaca sholawat, Baca membaca Quran, Quran, membaca
baca istighfar, tahlil, la ilaha illallah. nah iya itu kan bisa fleksibel, itu menyesuaikan dari anggota keluarga itu. Selonya kapan, luangnya kapan, yang penting dari anggota keluarga itu tetap memprioritaskan hal yang bisa diamalkan di bulan Sya'ban untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah dan maslahah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang ada di bulan Sya'ban untuk mewujudkan keluarga bahagia dan membahagiakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.